Nah, ya. kan kabarnya seperti diberi tanggung jawab begitu ya, mencari 4 kursi tambahan. Tapi kalau kita lihat kondisinya itu kan PKS mendukung Pak Anies ini dengan syarat cawagup yang sudah ditentukan. Seperti apa Pak Iwan melihat tugas ini untuk Pak Anies menambah 4 kursi tadi kalau memang syaratnya sudah dikunci oleh PKS? Itu memang tidak ada diminta. 4 itu kan nggak ada partai yang 4 kan sebenarnya. Jadi hanya komunikasi saja. Kan PKS minta wakilnya itu Sohibul gitu. Pak Sohibul diminta. Itu saja sebenarnya sampai saat itu. Dan dilakukanlah komunikasi. Dan 3 itu kan semuanya sudah sepakat bahwa calonnya itu adalah Pak Anies. Dan Pak Anies sudah mengkomunikasikan kepada PKB. Dan juga Nasdem. Dan mereka tidak ada penolakan. Hanya saja kapan ini diumumkan Mbak Alwis, itu yang partai tadi menunggu waktu yang tepat. Itu kan masih lama juga. Jadi biasanya juga kalaupun ada Kim, mereka itu juga menunjuk aja baru sekarang. Belum wakilnya, belum lagi nanti pendaftaran. Jadi masih lama kan. Kenapa PKS buru-buru? Kita yang itu aneh ya. Tapi saya melihat ya alasannya Ketua DPW karena mendengar dari perorangan dari Nasdem bahwa bisa saja Pak Anies tidak didukung oleh Nasdem. Itu saya tanyakan juga ke elit Nasdem. Itu kan pribadi dia gitu. Oke, jadi ini bukan suara partai. Bukan suara partai. Begitu juga PKB gitu. Karena di belakang itu kan sudah dibicarakan. Ada namanya Des Pilkada, ada PAC yang mengurus itu sebenarnya. Dan semuanya itu harus melapor ke sana. Begitu juga kalau PKS merasa, wah jangan-jangan saya nggak didukung. Harusnya dibicarakan di situ. Karena memang harus satu pintu, begitu Mbak Alwis. Nah, PIC tadi yang dari PKS ke Pak Anies gimana? Sekarang ini komunikasinya seperti apa sih Pak Iwan? Karena kita melihat kan kalau di publik yang tersebar tuh sepertinya ada miscommunication begitu antara Pak Anies dan juga PKS. Sebenarnya tidak ada, hanya prasangka saja. Harusnya kalau kembali ke PIC tadi, semuanya ada informasi di sana. Karena setiap perkembangan, karena terus melakukan, karena kan kita juga ingin menarik partai-partai yang lain juga, seperti PDI, Perindo, P3, supaya kita kuat juga kan. Nah, itu yang terjadi. Hanya saja kita nggak tahu ya. Harapan kita PKS supaya tetap bersama teman seperjuangan, tidak mengecewakan kadernya maupun ini juga sangat berisiko kan. Ini pilkada serentak loh. Ini 45 juta pendukung Pak Anies ini juga akan sangat kecewa. Dan kita tidak ingin kawan kita seperjuangan ini mendapatkan efeknya di pilkada. Itu harapan kita. Ya kalau bisa ayolah, jangan mengecewakan kita dan juga jangan mengecewakan pendukung PKS seperti itu. Itu yang harus didengarkan oleh PKS. Jangan merasa kalau masalah nanti wakil tadi udah sepakat. Masalah partainya apakah Nasdem mendukung kami, ya kan? Itu kan sudah ada perwakilan semua yang sudah, dan PKS sudah mengakui bahwa ketika mereka mencalonkan Sohibul, ya Pak Sohibul, itu Pak Surya Paloh udah oke. Udah oke dan sudah membebaskan siapapun cawagupnya untuk bersama dengan. Iya, artinya dua partai itu saja pun sudah maju. Jadi nggak ada alasan sebenarnya yang masuk akal buat kita itu. Bahwa masih kurang 4 kursi, Anies tidak melakukan tugasnya. Tugas itu sudah berjalan terus ya. Kita terus melakukan pembicaraan dengan partai-partai semua. Dan itu sangat, semua orang juga nggak percaya gitu.